Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Summa shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di sini setelah melaksanakan salat subuh berjamaah dalam rangka pertama untuk belajar ilmu Allah, dan kedua, sepertinya bukan pertama dan kedua ya, tujuan dan kedua adalah untuk ditaqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini, duduknya kita di majelis ini, di masjid ini akan menjadi wasilah, akan menjadi saksi, bumi ini akan menjadi saksi bagi kita semua bahwa kita selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan selalu ada untuk kita dan untuk keluarga kita serta sahabat-sahabat kita dan seluruh orang yang kenal dengan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini adalah pengajian pertama ya, pengajian kita pertama, dan pertama pula saya menyampaikan apa yang sudah pernah saya pelajari sebelumnya. 30 tahun yang lalu mungkin saya mempelajari kitab ini, 30 tahun saya mengaji kitab ini 30 tahun lalu dengan salah satu guru saya di kampung saya. Ketika waktu itu saya masih di 30 tahun yang lalu saya masih SD. Jadi mungkin bapak-bapak yang sudah di atas saya mohon maaf. Saya bukan untuk mengguri, tapi di sini untuk belajar bersama-sama. Dan adik-adik yang di usianya bahasa juga adik-adik, saya bukan untuk mengguri, tapi di sini untuk belajar bersama. Saya di sini juga untuk mengingat kembali apa yang sudah pernah saya pelajari dan dicoba untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu amal jariah bagi saya, bagi kita semua, dan khususnya bagi kedua orang tua saya serta guru-guru saya. Wabil khusus adalah guru saya yang tempat saya mengaji kitab ini, yaitu Ki Haji Syamsul Arifin Ki Haji Syamsul Arifin Nur, asalnya dari Moncong Tengah, yang informasi dari beliau adalah Habib tapi yang menyembunyikan dirinya. Karena zaman dahulu kalau dulu itu Habib itu Sayyid ya, kalau dulu itu apa istilahnya? Lebih banyak yang menyembunyikan diri, tapi daripada yang sekarang yang kadang ngaku Habib, setelah diteliti ternyata bukan Habib. Karena mohon maaf, karena orang Arab minta dipanggil Habib, tapi beliau salah satu guru saya, menurut sebagian silsilah adalah masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepada kita semua melalui ilmu-ilmu yang disampaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian pada pagi hari ini yang dijadikan sebagai patokan ya, bukan apa ya, kalau di kuliah itu buku pegangannya adalah kitab Hidayatul Azkiya ya. Hidayatul Azkiya, kalau syarahnya ada Azkiya ya, Kifayatul Azkiya, Hidayatul Azkiya. Dan ini isinya petunjuk-petunjuk bagaimana kita bisa menjadi wali Allah. Pertanyaan saya sekarang ya, langsung pertanyaan. Karena saya dosen, biasanya kalau di kelas itu biasanya langsung bertanya di awal. Pertanyaan saya yang pertama, apakah Bapak Ibu di sini pengen jadi wali Allah atau tidak? Pengen nggak? Ada nggak tidak ingin jadi wali Allah? Pengennya kayaknya nggak kuat nih, pengennya serius nggak serius, pengen nggak jadi wali Allah? Yang ada di bayangan Bapak Ibu sekalian, wali Allah itu seperti apa? Bisa terbang, bisa menghilang ya? Tidak ya Bapak Ibu sekalian. Kita jangan pernah terpengaruh, terkecoh dengan orang tuh bisa menghilang, tiba-tiba dari sini tiba-tiba ada di Mekah katanya. Tidak seperti itu wali Allah. Walaupun mungkin ada yang seperti itu, tapi tidak yang ya apa, kita jangan sampai terkecoh yang seperti itu, bisa terbang, bisa naik daun apa seperti itu. Kalau di film-film tidak seperti itu. Tapi yang jelas secara sederhananya, secara gamblangnya, wali Allah itu adalah yang dekat kepada Allah, orang yang selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan biasanya salah satu tandanya adalah dalam kehidupannya dia
Dia orangnya tenang, adem, dan selalu mengayomi kepada siapapun saja. Laksana matahari yang selalu menyinari, dia tidak pernah melihat matahari itu mau orang non-muslim, mau orang jahat atau tidak jahat, tetap matahari sinari. Itu salah satu tandanya wali Allah. Kenapa? Karena memang inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Karena memang seperti itu. Nabi Muhammad diutus itu bukan hanya untuk orang muslim. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Lil alamin seluruh alam. Bumi, hewan dan sebagainya ya kita ayomi. Saya kalau sedikit bercerita sebelum masuk ke ini, saya punya teman dan juga salah satu guru saya gitu kan. Beliau itu kalau ada semut, bukan ada semut di rumahnya itu, bukan diusir-usir dibunuh, tapi tidak. Tapi kadang dipindahkan dengan cara dikasih makan, dikasih gula, dipindahkan akhirnya ini sendiri. Tapi kalau kita kalau ada semut kalau nggak diobong ya disiram pakai minyak gitu. Kalau zaman dulu gitu. Benar nggak? Ya mudah-mudahan setelah kita belajar seperti kita ngaji bersama ini usaha kita untuk lebih mendekat diri kepada Allah, usaha kita untuk lebih mengayomi seluruh makhluk Allah akan terasa lebih baik setelah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pengajian kitab kita ini, tapi sebelumnya saya minta keikhlasan Bapak Ibu semuanya untuk membaca Al-Fatihah. Yang pertama tentunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua kepada pengarang kitab ini yaitu Syekh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari, kemudian kedua untuk guru saya yang tempat saya mengaji kitab ini itu Ki Haji Syamsul Arifin Ki Haji Syamsul Arifin Nur. والمصنف الصالحين وإلى جميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين ثم إلى جميع الأولياء بمشارق الأرض مغاربها وبرها وبحرها وصل إلى جميع الأولياء في هذه الولاية يا الله يا الله يا الله ثم حسن إلى أساتذتنا وأساتذتنا وخصوصا إلى المعبر وصل إلى شمس العارف النار ثم حسن إلى والدينا شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahil muwaffiqil lil ula. Alhamdulillah pun segala puji lillahi adalah milik Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap kitab-kitab orang alim pasti diawali dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah itu. Kenapa? Karena memang para ulama alim, para orang-orang faqih itu meyakini bahwa yang pantas dipuji itu adalah hanya Allah. Sepintar apapun, sealim apapun, orang alim tidak akan pernah merasa untuk pantas dipuji. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ada di dalam diri kita, dalam hati kita itu selalu ingin dipuji. Kenapa? Karena selalu kita ingin dipuji maka jatuhnya riya. Riya itu kalau tidak salah dalam sebuah hadis disebutkan, saya pernah ngaji dulu di Bulughul Maram ketika masih di pondok, ibarat kayu bakar yang dibakar oleh api. Ibarat kayu yang terbakar oleh api ketika kita riya. Artinya kita melakukan sholat berjamaah pada pagi hari ini, tapi bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji, maka sholat kita percuma. Maka dari itu jangan pernah kita merasa pantas untuk dipuji. Karena yang paling pantas dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Hamdan yuafi fi birrahul mutakamila. Ya, dengan segala pujian yang yang mencukupi kebaikan yang sempurna. Summassalatu ala Rasulil Mustafa wal ali ma'shabin wa tubba'in wila. Kemudian selawat rahmat Allah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli-ahlinya,
sahabatnya dan para tabi'in, para pengikut-pengikutnya. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin. Takwa, adapun takwa itu takwa maksud takwa kepada Allah ya. Takwa kepada Allah, madaru kulli sa'adatin adalah sumber atau pusat daripada keberuntungan. Ini takwa. Siapa ya di sini Bapak Ibu sekalian tidak kenal kata takwa? Saya yakin semua kita sudah kenal kata takwa. Akan tetapi kadang kita tidak menyadari. Atau yang paling fatal, kita tidak pernah mencoba untuk merefleksi diri atau melihat diri kita sendiri. Kita ini sudah bertakwa atau belum? Tapi bukan berarti kita harus, wah gue ini orang takwa, saya ini orang bertakwa. Tapi bukan berarti harus bukan berarti harus seperti itu. Paling tidak kita berusaha untuk muhasabah terhadap diri kita sendiri, sudah sejauh mana ketakwaan kita, sudah sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus seperti itu? Karena dengan takwa itulah sumber daripada pusat daripada sa'adat, itu keuntungan. Sehingga Allah berfirman sehingga Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa maka Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak terduga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, seperti itu. Nah, berbicara rezeki panjang lebar lagi. Semalam dengan Mas siapa nggak selesai berbicara rezeki. Paling tidak seperti ini. Ketika kita berbicara rezeki, ketika kita sudah bertakwa kepada Allah, maka Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari yang tidak terduga. Termasuk duduknya kita di sini adalah rizqum minallah yang sangat besar. Karena tidak semua orang bisa duduk di majelis ini hanya untuk mengaji, hanya untuk litaqarrub ilallah. Itu adalah bagian rizqum minallah yang harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu kita datang duduk di sini karena Allah, dinikmatin, setelah itu kita amalkan apa yang kita pelajari bersama-sama. Itu salah satu cara mensyukuri atas nikmat Allah, atas takwa Allah yang berikan kepada kita Subhanahu wa taala. Yang berikan kepada kita semuanya. Wa tibau ahwa ra'su syarrin habaila syarri habaila. Wa tibau ahwa ra'su syarri habaila. Adapun mengikuti hawa nafsu itu adalah pusat daripada kejelekan, keburukan. Yaitu hawa nafsu tali setan. Ya, ikutin hawa nafsu ya artinya selalu berbuat hal-hal yang mungkar, hal yang tidak baik, itu adalah pusat atau awal ya kita untuk berbuat yang tidak benar. Hawa nafsu adalah pusat dari keburukan. Kalau di sini sebutnya habailah tali setan, seperti itu ya. Nah, berbicara hawa nafsu, kalau dibahas ini panjang lebar, panjang lagi kalau dibahas, tapi sederhananya gini. Pernah Kak Bapak Ibu sekalian ketika duduk sendiri gitu, contoh gini gitu. Ngapain sih ke masjid sholat jemaah, orang di rumah juga bisa sholat sendiri gitu. Sama-sama sholat gitu. Pernah nggak punya pikiran seperti Bapak Ibu sekalian? Sebenarnya kalau kita mau menyadari pikiran-pikiran seperti itu adalah bisikan-bisikan setan, bagian simpul-simpul setan untuk mengikat kita agar kita tidak melangkah ke masjid. Sebenarnya seperti itu. Itu kan masuk akal, benar masuk akal. Logika. Tapi bukan berarti logika itu adalah benar menurut Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu salah satu contoh bahwa hawa nafsu itu adalah tali setan, pusat daripada keburukan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk yang kepada nadhaman yang ketiga, yang keempat, inna tariqah syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'laha ma musilah. Inna tariqah sungguh jalan menuju Allah, syari'atun yaitu satu syariat, dua tariqatun dua tariqah, wa haqiqatun yang ketiga haqiqah. Fasma'laha ma musilah, maka dengarlah jalan yang tiga itu yang diumpamakan. Nah, berbicara tariqat, hakikat, syariat, tariqah, hakikat ini kadang orang salah tafsir. Sehingga ada sebagian ulama atau sebagian ini itu ngapain belajar tariqah, syariat, tariqah, hakikat? Orang itu tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada seperti itu. Memang tidak ada penjelasan dari Rasulullah syariat, tariqat seperti itu, atau di Al-Qur'an syariat, tariqat, hakikat seperti itu.
Tapi para ulama membuat pengklasifikasian seperti ini adalah untuk mempermudah bagi kita memahami ilmu Al-Quran dan hadis dan sebagainya. Satu contoh seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kita tahu sumur ya. Sumur kalau tidak ada sanyu, tidak ada peralon, bisa nggak kita ngambil airnya? Bisa nggak? Bisa, nyebur ke dalam gitu. Tapi apakah memungkinkan kita harus tiap mandi nyebur terus seperti itu? Ibaratnya seperti itu. Thariqat syariat, thariqat hakikat seperti ibaratnya seperti itu. Jadi karena tidak semua orang bisa langsung belajar kepada Al-Quran dan hadis, langsung bisa memahami itu. Maka para ulama membuat pengklasifikasian step-step agar lebih mudah difahami. Kayak sumur tadi misalnya kasih peralon masukin garam, kemudian kasih sanyu dan sebagainya, mesin, jet pump, baru ini listrik, baru bisa sampai ke kamar mandi kita, baru bisa kita minum seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan salah paham ketika saya jelaskan syariat, ada thariqah, ada hakikah, ya. Saya jelaskan juga bukan berdasarkan pada kitab ini. Fasyari'atun, maka adapun syariat kasafinatin, ibaratnya seperti perahu. Wa thariqatun, adapun thariqah kal bahri, seperti lautan. Summa haqiqatun, kemudian hakikah sendiri durun gala, ibaratnya laksana mutiara yang mahal. Ini masih perumpamaan di awal Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini dijelaskan bahwa syariat itu seperti perahu, thariqah itu seperti lautannya, kemudian hakikatnya itu ada seperti durunula, mutiara yang sangat mahal. Mutiara adanya di mana Bapak Ibu sekalian? Ada di lautan, dasar lautan. Jadi untuk mendapatkan mutiara itu harus menyelam, harus melalui syariat, thariqat, kemudian menyelam seperti ya. Naik perahu dari pinggir, naik perahu ke tengah-tengah, nyebur, baru dapat thariqat, baru dapat mutiara. Karena mutiara tidak ada di pinggir, mutiara di dasar lautan. Diibaratkan seperti itu oleh Syekh Zainuddin, pengarang kitab ini. Aslinya seperti apa? Fasyari'atun, maka adapun syariat ahadzun bidinil khaliq, yaitu syariat itu berpegang teguh, ahadzun bidinil khaliq, berpegang teguh kepada agama Allah. Agama Allah itu apa Bapak Ibu sekalian? Agama Allah apa? Islam. Ya, agama Allah itu Islam. Nanti Islam ya. Agama Allah itu Islam, seperti itu. Maka kita harus berpegang, yang dimaksud dengan syariat itu adalah berpegang teguh kepada agama Allah. Kira-kira menurut Bapak Ibu keluar dari Al-Quran nggak ini? Yang dijelaskan sebagai syariat? Kalau menurut saya tidak ya. Karena berpegang teguh kepada agama Allah. Wa qiyamuhu, dan menegakkannya bil amri, dengan berbuat kebaikan, wan naha, dan mencegah kemungkaran, ya. Wanahan jala, dan mencegah kemungkaran yang sudah nyata, sudah jelas dijelaskan oleh Al-Quran. Berbuat seperti ini, amar ma'ruf seperti ini, wanahan mungkar seperti ini. Maka syariat itu adalah berpegang teguh atau berpegang teguh dan menegakkan yang seperti itu, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu syariat yang dimaksud dengan syariat. Jadi bukan syariat. Ada banyak di luar aliran syariat, aliran thariqah, aliran hakikat, yang tidak paham akhirnya begini begitu. Sehingga beberapa hari yang lalu saya pernah, dia tidak ngomong langsung sama saya, cuman tidak langsung berbicara sama saya, cuman dia merasa seorang yang ikut thariqah ini, seperti itu. Akhirnya dia bilang, misalnya, gue udah ditanggung sama mursyid gue gitu, hidup gue. Saya berpikir, ya Allah, kalau seperti itu pemahamannya, karena yang ikut thariqah ini jadi hidup ditanggung, tidak ada ubahnya dengan, mohon maaf, Yesus. Kalau pemahaman orang non Muslim yang sudah menanggung semua salah, dosa dan sebagainya oleh orang pengikut Yesus. Kalau seperti itu menurut saya juga salah pemahamannya. Jadi jika ada Bapak Ibu di sini yang ikut thariqah dan sebagainya, maka jangan sampai berpikiran bahwa hidup Bapak Ibu itu semua ditanggung oleh mursyidnya. Yang sepemahaman saya ini ditanggung itu apa yang disampaikan oleh si mursyid. Kalau mursyid menyampaikan A, maka pertanggungjawabannya
beliau adalah di hadapan Allah yang AA yang ditanggung seperti itu. Sama halnya dengan guru. Sama halnya dengan saya hari ini, apa yang saya sampaikan saya hari ini pertanggungjawaban saya itu di hadapan Allah, itu yang saya pertanggungjawabkan. Jadi memang bukan ringan jadi guru Bapak Ibu sekalian. Bukan ringan jadi seperti Ustadz Latif di sini menyampaikan hukum fikih dan bukan ringan. Pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Makanya kita harus lakukan karena Allah. Bapak Ibu sekalian duduk di depan saya, pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Juga seperti itu. Semua masing-masing punya pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan tapi mudah-mudahan kita semua duduknya kita di sini lagi-lagi akan menjadi wasilah perantara kita selalu mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan syafaat Al-Quran Al-Karim. Dan apa yang ada saya sampaikan di sini adalah juga sumbernya dari Al-Quran dan juga hadis. Menurut pengarang daripada kitab ini. Dan setelah saya pelajari setelah saya pelajari dari dulu ya tidak ada yang keluar dari Al-Quran dan hadis. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah syariat ya, berpegang teguh kepada agama Allah dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa tariqatun adapun tariqah akhdhu bi akhwatikal wara, yaitu berpegang teguh dengan kehati-hatian. Jadi orang yang sudah bahasa kasarnya, bahasa ininya, pemahamannya sudah di tingkat hakikat, dia tariqah, dia tingkat tariqah, dia selalu berhati-hati. Misalnya salah satu wara. Wara itu kalau di sini dijelaskan di syarahnya itu di Azkiya, orang yang meninggalkan subhat. Yang subhat aja ditinggalkan, apalagi yang diharamkan. Selalu betul berhati-hati, tidak menggampangkan segala sesuatunya, tidak menggampangkan segala sesuatu. Selalu dipikirkan matang-matang, selalu diolah selalu diolah, selalu dipertimbangkan secara matang dalam tindakannya, dalam berpikir, dan khususnya dalam beribadah. Tidak serampangan ya. Wa azimatun karyadatin mutabattilah, dan bersungguh-sungguh dalam melakukan riyadhah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, khususnya ibadah sunnah, lebih memperbanyak ibadah sunnah. Tidak hanya yang wajib yang dikerjakan. Sunnah, puasa, zikir dan sebagainya. Kalau mungkin ada yang di sini yang pernah ikut tarokoh, ada istilah zikir khafi, zikir yang hanya kita yang tahu di dalam hati kita. Itu salah satu adalah bagian daripada riyadhah kita kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, terus berzikir kepada Allah, mau sholawat, mau istighfar, mau cuma Allah yang dibaca, itu tidak masalah. Yang terpenting adalah selalu berriyadhah, selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf apakah suara saya terlalu cepat atau bagaimana? Karena biasanya kalau di luar saya sering dikomplain suara saya berbicara saya katanya terlalu cepat katanya kalau sudah sedang bersemangat. Bisa dipahami Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak hanya dipahami dalam konteks sekedar paham, tapi paham dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Wa haqiqatun, adapun hakikah liwusulihi lil muqtasid. Nah, ini yang hakikah ini yang kadang sering banyak orang salah paham. Kalau mahasiswa itu, ada yang mahasiswa nggak di sini? Nggak ada ya? Sering belajar filsafat itu, sehingga ketika dia belajar filsafat, belajar hakikat, sering tidak sholat. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian punya teman atau diajak oleh orang, ngapain sholat? Orang sholat itu hanya doa, kok hanya ingat zikrullah. Pernah nggak seperti itu? Yang lebih fatal lagi ada aliran nikah itu cukup ya, saya berdua, gue nikahin bahasa ini, saya nikahin kamu, saya ini ya, udah sah. Saksinya siapa? Malaikat Allah. Ada pernah yang seperti itu? Ada di aliran hakikat. Saya dulu kalau waktu masih umur 20-an, 25 itu paling demen nyari aliran-aliran seperti itu. Ibarat zaman pendekar dulu, saya sengaja nyari orang-orang seperti itu. Satu, untuk apa? Untuk ngetes diri saya udah kuat apa enggak gitu, sudah bisa apa enggak, seperti itu. Bukan untuk mengalahkan, tapi untuk mencari ilmu, mencari ilmu agar kita lebih kuat pemahaman kita, sehingga lebih yakin akan Allah Subhanahu wa taala, akan kebenaran Allah Subhanahu, akan kebenaran Al-Qur'an akan kebenaran Al-Qur'anul Karim dan hadis. Wa haqiqatun, adapun hakikat liwusulihi lil muqtasid, adalah hakikatilah sampainya seseorang kepada yang dituju. Seperti tadi ibaratkan hakikat adalah mutiara, sampainya orang kepada mutiara itu. Sehingga apa yang terjadi?
Wa musyahadun nurut tajalli libinjila. Sehingga yang terjadi ketika orang sudah sampai kepada hakikat, dia paham kepada Allah. Dia bisa menyaksikan nurullah. Bukan berarti bisa melihat dengan kepala mata kita dan sebagainya. Jangan bayangkan seperti itu. Nabi Musa melihat cahaya langsung nurullah langsung pingsan. Apalagi kita. Jadi jangan bayangkan Bapak Ibu sekalian melihat cahaya Allah itu ada dengan melihat cahaya Allah itu cahaya Allah seperti tidak. Tapi melihat kebenaran-kebenaran yang disampaikan, kebenaran-kebenaran yang menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar ada. Allahu ahad, lam yalid wa lam yulad. Allahu ahad, Allah itu benar satu, lam yalid, lam yulad, yakul lahu kufuwan ahad. Benar-benar seperti itu. Jangan bayangkan menyaksikan nur Allah itu nur Allah, nur tajalli itu kita betul menyaksikan cahaya Allah, tidak. Cahaya Allah seperti yang disaksikan oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak kuat, apalagi kita. Nabi Musa adalah seorang nabi dan rasul, apalagi kita yang hanya manusia biasa. Mungkin langsung hancur mungkin. Jadi cahaya di sini adalah cahaya kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Misal melihat alam, oh iya ada alam. Alam ini tidak mungkin ada kalau tidak ada yang menandakan. Paling sederhananya seperti itu gitu. Oh, saya bisa makan, nggak mungkin bisa makan kalau tidak ada yang memberikan rezeki. Siapa yang memberikan rezeki? Oh, bapak saya rezeki dari mana? Terus seperti itu akhirnya ketemu ya. Ujung-ujung ada Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Nah, kembali lagi seperti tadi saya sampaikan, ketika kita sudah belajar, orang sudah belajar di tingkat pemahaman hakikat, khususnya banyak mahasiswa ya, mahasiswa yang belajar usuluddin ya, filsafat seperti itu sering kadang tidak sholat. Ketika sudah belajar, kenapa? Karena beranggapan bahwa sholat itu hanya zikir. Ingat, zikrullah. Memang benar Ustaz ya, secara bahasa, secara lugawi, zikrullah, doa ya, zikrullah, hanya mengingat Allah. Tapi apakah seperti itu? Apakah Nabi Muhammad menyampaikan seperti itu? Kalau saya ketika ketemu dengan orang-orang seperti itu, yang orang-orang mengaku aliran hakikat sehingga tidak sholat, mohon maaf, ada salah satu aliran di Jawa yang dulu sering juga diskusi dengan saya atau sering adu argumen dengan saya gitu kan, yaitu sholat itu hanya zikrullah, hanya mengingat Allah sudah gitu. Perumpamannya kalau kita lapar, kita hanya mengingat makanan, kenyang tidak Bapak Ibu? Tidak akan kenyang. Karena memang sholat tidak hanya seperti itu. Sholat itu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa sholat itu sholat kama sholat kata Rasulullah, diawali takbiratul ihram, diakhiri oleh salam. Saya kalau ketemu dengan orang-orang seperti itu paling seperti ini. Saya tanyakan, percaya Rasulullah tidak? Kalau orang yang meyakini bahwa sholat hanya mengingat, saya tanya, percaya Rasulullah tidak? Dia percaya gitu. Terus kedua saya bilang, sudah belajar Al-Quran belum? Sudah menemukan belum tentang dalil sholat? Ketiga saya tanya seperti lagi, sudah baca hadis Rasulullah? Kalau tidak baca, ya kita ketawain aja gitu. Sudah belum belajar Al-Quran, belum belajar hadis, sudah bilang sholat itu begini. Kan lucu. Yang mengajarkan sholat itu Rasulullah. Melalui hadis-hadis beliau. Dia tidak tahu, udah nggak usah diikutin Bapak Ibu sekalian, karena itu hanya akan menyesatkan kita. Makanya ada istilah aliran sesat, istilahnya karena seperti itu. Karena dia memahami sholat tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dia mengaku aliran hakikat padahal bukan aliran hakikat itu. Adalah tingkat pemahaman. Di sini dijelaskan di kitab ini bahwasanya kita tidak bisa hanya syariat, tidak bisa kita jalan ke thariqah, tidak bisa jalan hakikat, tidak bisa. Harus semuanya. Syariat, thariqah, hakikat harus semuanya berbarengan. Sehingga jadi nanti ma'rifat. Ma'rifat itu faham, mengetahui. Sholat itu tujuannya begini, selain tujuannya begini. Sehingga apa? Ketika salah satu tanda orang yang sudah ma'rifat ketika dia sholat, dia tidak hanya baik ketika sholat, tapi juga baik dalam kehidupan sehari-hari. Itu salah satu tanda bahwa dia orang sudah ma'rifat. Ma'rifat dalam tingkatan tertentu ya, ada yang. Kalau orang hanya masih sholat tapi masih berbuat hal-hal yang tidak benar, maka itu dia belum memahami dalam hal sampai ma'rifat. Memahami ya. Ini lagi-lagi bukan aliran. Ini bukan aliran Bapak Ibu, thariqah bukan aliran, tapi adalah step-step atau langkah-langkah bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara pemahaman secara, kalau bahasa ininya bahasa mahasiswa, secara universal, secara umum, secara bahasa ininya,
secara menyeluruh gitu. Tidak hanya sekedar tahu sholat itu wajib, tapi tidak tahu tujuan sholat itu apa. Tapi kalau sudah ma'rifat tahu tujuan sholat itu apa. Bukan hanya sekedar itu wajib dan sebagainya. Sehingga kalau pernah dengar cerita Syekh Ahmad Dahlan kalau nggak salah ya, yang sering baca surat apa itu tentang yang tentang Ara'aital ladzi yukadzibu, itu seperti itu kan diulang-ulang seperti itu, sehingga ada santri bertanya, kok itu saja yang dibahas atau yang dibaca gitu seperti itu. Kalau tidak salah jawaban beliau adalah ke santrinya, memangnya kamu sudah mengamalkan ayat ini gitu. Memang kan kamu sudah mengamalkan surat ini. Contoh, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah kalian tahu siapa orang yang mendustakan agama gitu. Nah, sebenarnya ketika kita sholat, ketika imam membaca ayat-ayat itu yang harus kita resapi, yang harus kita pahami. Dan apa yang dibaca oleh imam itu kita harus aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya itu penting bagi kita untuk belajar Al-Quran, untuk memahami Al-Quran artinya, bukan hanya bisa bacaan dengan bagus tapi artinya tidak tahu. Penting sehingga tahu, oh imam tadi baca ini berarti ada wasiat kepada kita bahwa kita harus tidak mendustakan anak yatim. Yang paling gampang yang Al-Fatihah saja dulu, Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami di jalan yang lurus, sehingga amin gitu. Artinya apa? Kalau kita pahami itu berarti kita selalu berdoa mohon kepada Allah bahwa kita akan tunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah, kalau kita sudah sering berdoa berarti kita harus selalu berusaha untuk berada di jalan yang lurus. Baru penjelasannya, bukan penjelasannya, apa istilahnya kayak kalau saya bilang nasihat-nasihat berikutnya, wasiat-wasiat berikutnya di ayat-ayat atau surat-surat pendek yang dibaca oleh imam. Misalnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi, dan seterusnya itu, maka itu disitulah wasiat-wasiatnya yang harus kita jalankan, yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita sudah mampu seperti itu, insya Allah syafaat Rasulullah, syafaat Al-Quran akan mengalir kepada kita semua nanti di hari akhir. Nah, jika kita sudah mampu seperti itu, berarti kita sudah ma'rifat, memahami, melakukan, memahami dalam arti sekata, bukan sekedar paham dalam pemahaman otak kita, tapi memahami dalam kehidupan sehari-hari yang menyeluruh, dalam pemahaman kita dan dalam kehidupan tindakan kita sehari-hari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi karena ini sering saya temukan, sekali lagi kalau ada sahabat kita atau siapapun dari orang-orang yang dekat dengan kita, kenal dengan kita, mengajak kita untuk sholat hanya cukup berzikir, jangan diikutin, karena itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau masih ngotot, maksa ngajak seperti itu, tanya apakah dia sudah belajar Al-Quran tentang sholat di Al-Quran, apakah dia sudah belajar hadis tentang sholat. Kalau belum, jangan diikutin. Kalau maksa, ketawain saja. Tapi jangan ketawain, jangan sampai ribut Bapak Ibu sekalian. Ketawain dalam arti kata, ajak bercanda, kemudian ajak belajar bersama-sama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai jam berapa ini kita jatahnya? Sampai jam 6 ya, oke. Man ramaduron li safinati yarkabu yaghusu bahran sumaduron hasola. Ya, ini jelaskan barang siapa yang menginginkan mutiara itu, maka harus menaiki perahu itu. Menaiki perahu itu pasti harus lewat lautan. Tidak mungkin naik perahu lewat terbang seperti itu, namanya perahu lewat lautan. Kemudian setelah sampai tengah lautan baru menyelam untuk mendapatkan mutiara. Artinya syariat, thariqat, hakikat harus dijalani, tidak boleh terpisah. Tidak boleh hanya jalankan syariat, tidak boleh hanya jalankan thariqat, tidak boleh hanya jalankan hakikatnya saja. Misalnya jalan thariqat aja, saya jalan thariqat aja, saya nggak sholat dan sebagainya. Karena di syariat itu udah sholat dan sebagainya. Di thariqat itu ya hanya wara, banyak zikir, banyak sholat, banyak puasa, tapi tidak sholat, maka itu tidak benar. Tidak benar yang seperti harus dijalankan semuanya. Karena kalau saya ingat banget guru saya itu ketika orang yang ma'rifat itu adalah orang yang sudah menjalankan semuanya. Ma'rifat itu ya udah menjalankan, udah paham, dijalanin semuanya. Bukan sudah menjalankan, selalu menjalankan semuanya. Maaf, bukan sudah, tapi selalu menjalankan semuanya. Itu yang sudah ma'rifat. Tidak pernah meninggalkan syariat, tidak pernah meninggalkan thariqah, tidak pernah meninggalkan hakikat.
Jadi lagi-lagi kalau nanti ada orang bilang, wah gue udah hakikat nih, saya sudah hakikat, nggak perlu sholat lagi, itu salah total, jangan diikutin. Itu udah terikat oleh tali setan ketika seperti itu. Karena sudah beranggapan dia sudah hakikat, sudah tidak sholat dan sebagainya. Karena Rasulullah sendiri sholat. Gitu, kalau kita tidak mengikuti Rasulullah, mau ngikutin siapa? Kalau bilang sholat hanya ingat, ngikutin siapa kira-kira? Kalau sholat hanya zikrullah, ngikutin siapa? Ngikutin setan. Tapi kalau ngikutin Rasulullah ya sholat seperti sebagaimana Rasulullah ajarkan dalam sholat seperti yang kita lakukan sholat berjemaah setiap hari. Wa kadza tariqatu wal haqiqatu yahi min ghairi fi'lin syari'atin lan tahsula. Jadi sama Aisyah sama tariqat hakikat seperti disampaikan tadi, kalau tidak diikuti dengan syariat, tidak ada syariat, maka tidak akan berhasil. Percuma ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa'alaihi tazinu li dhahiril jali bi syari'atin liyanuru qalbun mujtala. Maka wajib ya bagi kita semua tazinun, memperbaik ya, memperbagus li dhahiril jali, pada menampakkan zahir yang al-jali jelas terang, bi syari'atin dengan melakukan syariah, liyanur qalbun mujtala, agar liyanuro, agar bersinar bercahaya, qalbun hati kita dengan sangat terang, qalbun mujtala, agar hati kita wajib bagi kita terus untuk melakukan syariat. Kenapa? Agar hati kita selalu bercahaya dalam hati kita penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kepedulian, sehingga kita tidak akan tergolong dalam ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kalau orang sudah syariat atau seperti, maka dia akan penuh dengan cahaya, tidak akan pernah ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidak akan termasuk dalam golongan orang yang mendustakan agama. Kenapa? Karena penuh dengan kepedulian, penuh dengan kasih sayang. Tidak suka marah-marah, tidak suka dikit-dikit, gue bacok lu, tidak suka dikit dan sebagainya. Tapi kadang ada satu unik, Bapak Ibu sekalian, perilaku salah satu waliullah menurut guru saya. Dia suka marah-marah, tapi marahnya berbeda dengan marahnya orang yang tidak berilmu. Marahnya salah satu marahnya waliullah itu biasanya marahnya berdoa. Marahnya mendoakan orang-orang yang dia marahin. Entah seperti apa, wallahualam, saya belum pernah ketemu dengan seperti orang marah tapi marahnya itu jadi doa. Jadi kebaikan bagi orang ini. Tapi kalau di Jawa Timuran banyak kejadian pesantren-pesantren, karena kebetulan saya di Jawa Timur, saya dari Madura. Pesantren di Jawa Timur itu banyak kiai-kiai yang, mohon maaf, ketika sudah marah, santrinya ditempeleng seperti itu. Tapi biasanya ditempeleng seperti itu jadi kiai besar. Jadi ulama-ulama besar. Sehingga kadang ada mitos santri-santri itu pengen ditempeleng sama Pak Kiai. Tapi real seperti itu banyak terjadi di Jawa Timuran. Saya kalau di Banten kurang tahu, kalau di Sunda kurang tahu. Tapi saya kira insya Allah sama. Karena apa? Karena ilmunya juga sama. Satu dari Rasulullah SAW. Jadi itu bedanya dengan orang yang waliullah, orang yang dekat dengan Allah, dengan yang kita kalau nempelengnya, kalau gebukinnya karena mengemosi. Tapi kalau gebukin, kemukulnya orang yang dekat dengan Allah itu adalah karena Allah. Nah, sama halnya kalau kita ingat ketika Sayyidina Ali, kalau tidak salah Sayyidina Ali ketika dalam peperangan, Sayyidina Ali ketika sudah musuh tinggal di, mohon maaf ya, di hujam, dibacok seperti itu, tapi Sayyidina Ali diludahin. Ketika Sayyidina Ali diludahin, akhirnya marah, dan Sayyidina Ali tidak jadi membacok. Tapi kalau kita seperti itu, makin jadi ngebacoknya kalau kita. Kenapa Sayyidina Ali seperti itu? Karena Sayyidina Ali melakukan peperangan itu bukan karena hawa nafsu, bukan karena ingin mengalahkan, bukan karena dan sebagainya, bukan karena pengen membunuh, tapi hanya satu, karena Allah. Dan itu yang dilakukan oleh para waliullah, para kekasih Allah, melakukan segala sesuatunya adalah karena Allah. Memukul santri, memukul anak karena Allah, tapi dengan ala kadarnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa tazula anhu dzulmatun kayumkina li tariqatin fi qalbi an tanzila.
agar kegelapan dalam hati kita itu hilang. Di tariqatin fi qalbi an tanzila, ketika kita melakukan tariqah ya, tariqah tadi kan riyadhah, wara dan sebagainya, itu harus betul-betul dilakukan di dalam hati dengan apa? Dengan hati yang bersungguh-sungguh. Lagi-lagi tetap harus karena Allah ya. Wara, zikir dan sebagainya dilakukan karena sungguh-sungguh. Bukan karena hal yang bukan lagi hanya karena Allah. Bukan karena, mohon maaf, biar bisa melihat hantu, bisa menerawang orang lain, bisa meramal, tidak karena seperti itu, tapi karena Allah. Orang yang ingin wali, orang yang menjadi kekasih Allah, maka melakukan segala sesuatunya karena Allah. Zikir sholawat, zikir istighfar, zikir ini sebagainya, itu hanya karena Allah, bukan karena hal-hal lain. Maka dari itu, jika itu yang dilakukan, insya Allah kita akan menjadi kekasih Allah, kita akan menjadi wali Allah. Ya, wali Allah sekali lagi bukan orang-orang yang bisa terbang dan sebagainya, tapi adalah orang yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga selalu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Walikulli wahidhim tariqun min turuqin yaqtaru fayakunu min dza wasilah. Nah, ini ya. Jalan-jalan seperti ini jalan bisa yang ya dimiliki atau dilakukan oleh para alim ulama, para ahli-ahli ibadah ya, ahli ibadah. Kalau di sini sebutin para syekh-syekh ya. Kadulusihi bainal anami murabbiyan wa kakasratil awradi kaswami shalah wa kahidmatin linnas wa hamlil hatab li tasadduqin bimhasilin mutamawwala. Ya. Seperti saya sampaikan tadi, ini silakan bahwa salah satunya adalah ketika untuk kalau kita ingin dekat dengan Allah, menjadi Allah adalah selain mengerjakan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita memperbanyak mengerjakan amalan-amalan sunnah. Man rama ayyasluka tariqal auliya falyahfadh hadzal wasaya amila. Barang siapa yang ingin melewati atau jalan-jalannya para aulia, maka pelihara wasiat-wasiat berikut ini. Untuk wasiat-wasiat berikut ini kita akan pelajari, kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu zikrullah, untuk selalu mencari ilmu Allah, untuk selalu berusaha untuk mendekatkan diri Allah melalui majelis. Kalau saya bilang majelis taklim aja ya, karena majelis untuk belajar, majelis taklim kita, majelis pagi, kajian pagi itu, Ustaz, kajian pagi ya, kajian subuh gitu. Kadang orang istilah ini dipermasalahkan gitu. Majelis ini, majelis tamu dipermasalahkan, padahal kan hanya ibaratnya bahasa Arab dan bahasa Indonesia gitu. Dan mudah-mudahan di kita ini, di Puri khususnya, tidak akan mempersalahkan hal semua. Kita majelis taklim, mau kita mau majelis kajian subuh atau apa, yang penting adalah tujuannya adalah litaqarrub Allah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan selalu kita berkumpulnya kita di sini setiap subuh, setiap minggu subuh ya, setiap minggu subuh akan menjadi perantara keberkahan di Desa Jampang khusus umumnya dan di Puri Adika khususnya. Dan mudah-mudahan nurullah akan Allah selalu terangkan, akan Allah sinar, akan selalu alirkan kepada kita semua, khususnya pada warga Puri dan orang-orang yang berkepentingan, dalam arti kata orang-orang yang berjuang di Puri, sehingga Allah akan berikan kemudahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup dulu kajian pagi kita hari ini, mudah-mudahan Allah berkahi, mudah-mudahan Allah apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga kehidupan kita bisa menjadi lebih baik, dan syafaat Rasulullah, syafaat Al-Qur'an akan selalu kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.